Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salvan Dharma Putra dari kelompok 4, dan saya akan menjelaskan tentang perancangan aplikasi pada pasien rawat inap di Rumah Sakit Kasih Ibu, yaitu di kelompok 4 berisi dengan Dedi, Yendi, Muhammad Diko, Arsy, saya sendiri, dan Thalia. Lalu kita masuk ke latar belakang. Latar belakang dari Rumah Sakit Umum Kasih Ibu merupakan salah satu pusat pelayanan kesehatan yang terletak di Bekasi. Kinerja sistem pelayanan rawat inap dan rawat jalan yang berjalan di Rumah Sakit Umum Desa Kasih Ibu masih belum optimal karena media pembukuannya masih manual, masih digunakannya pengelolaan data rawat inap dan rawat jalan. Rumah sakit mengalami banyak kendala, antara lain kesalahan input, penyimpanan data, dan duplikasi catatan pasien, sehingga efisiensi pengelolaan data menjadi rendah. Ini dapat menghambat pengoperasian data menjadi rendah, lalu juga menghambat pengoperasian laporan dan kelancaran layanan kepada pasien. Aplikasi pasien rawat inap di Rumah Sakit Kasih Ibu meliputi data kamar, yaitu ID kamar, kamar, kelas, nomor kamar. Data pasien kamar yaitu ID kamar, kamar, kelas, dan nomor kamar. Data pasien yaitu nomor LM, nama kelas, dan data rawat inapnya yaitu nomor LM, yaitu kode akomodasi, ID kamar, nomor LM, kasus, tanggal masuk, dan tanggal keluar. Disimpan dalam database sehingga tidak perlu menyimpan banyak file atau folder dan hanya perlu menyaring ruang perawatan dan tanggal untuk menampilkan data sensus harian yang diperlukan pasien rawat inap kapanpun. Lalu di sini ada masalahnya. Masalahnya itu ditinjau dari uraian permasalahan dalam latar belakang di atas. Kami mengangkat tema yang berjudul perancangan aplikasi pada pasien rawat inap di Rumah Sakit Kasih Ibu. Masalah yang ingin kami sorotin yaitu pada sub layanan unit rekam medis di Rumah Sakit Umum Kasih Ibu, khususnya pada bagian pengolahan data pada pasien rawat inap dengan konsep pemrograman berbasis aplikasi. Lalu solusinya kita mempunyai 2 poin, yaitu yang pertama kita membuat aplikasi yang efektif dengan tujuan untuk mempermudah dan mempercepat pengerjaan pengolahan data dalam pelayanan kesehatan masyarakat dan mengurangi beban kerja serta untuk efisiensi waktu dan peningkatan kualitas kinerja. Yang kedua, itu membuat aplikasi yang mampu digunakan pada perangkat mobile agar mudah dalam penggunaannya. Lalu pembahasan teorinya, IRD-nya atau Integrated Relationship Diagram rawat inap, sistem yang ada di rumah sakit atau klinik. Rawat inap ini dapat dikelola dengan menggunakan sistem informasi yang berupa aplikasi, program untuk mengelola atau memanajemen data pasien yang sedang dirawat di rumah sakit. Beberapa entitas yang ada di rumah sakit atau klinik terhubung menjadi suatu susunan yang membentuk struktur database sistem informasi rumah sakit atau klinik. Rawat inap perlu sekali dilakukan pengelolaan dan manajemen yang baik. Kegiatan ini berguna untuk mendapatkan informasi berupa laporan dari seberapa banyak pasien dan jenis penyakit yang diderita. Dengan cara ini, pihak manajer rumah sakit akan lebih mudah melakukan evaluasi terhadap manajemen klinik atau rumah sakit. Dengan sebuah laporan akhir dapat dilihat jumlah pasien, ruangan,
perawat, dokter, dan perawatan yang dilakukan. Untuk itu, perancangan sistem pada sebuah rumah sakit klinik atau puskesmas sangat penting sekali. Lalu ini ada beberapa entitas yang terdapat pada sebuah RD rawat ini, meliputi yang pertama ada dokter, yaitu orang yang menangani setiap pasien. Beberapa pasien tidak dilakukan pengobatan oleh dokter yang sama, bisa berbeda atau bahkan lebih dari satu dokter yang menangani. Yang kedua ada perawat, yaitu sama dengan dokter, perawat merupakan pembantu dokter yang menangani perawatan pasien. Yang ketiga ada pasien, yaitu orang yang dirawat dan dilakukan pelayanan medis. Data pasien dikelola dan dimanajemen menggunakan sistem sehingga tersimpan dan dapat dimanfaatkan lagi informasi yang didapat. Yang keempat, ada tempat merawat pasien dilakukan penanganan medis, mengelola ruangan berguna untuk memantau penggunaan ruangan. Ya, di sini ada IRD rawat inapnya ya. Ini yang pertama ada ruangan, mempunyai jenis ruangan, lalu mempunyai spesialis dokter. Eh, antar satu sama lain mempunyai hubungan. Lalu yang selanjutnya ada relasi tabel rawat inap. Di sini ada relasi tabel rawat inap, tabel ruangan, tabel jenis ruangan, tabel biaya, tabel obat, tabel pasien, tabel tagihan, tabel item obat, tabel perawat, tabel dokter, tabel spesialis dokter, tabel resep obat. Antar satu sama lain sangat uh, akan berhubungan karena ini akan menjadi suatu aplikasi. Lalu di sini ada halaman awal dari desain aplikasi tersebut. Ya, bisa dilihat di sini kan. Lalu ada login dan lupa password. Jika kita sudah mempunyai akunnya dan melupakan passwordnya, maka kita bisa melakukan opsi lupa password. Lalu di sini ada bagian password baru, lalu ada di sini bisa menyalakan notifikasi untuk kesehatan harian. Lalu di sini kita masuk ke halaman beranda, itu ada rawat inap, ada kita bisa merubah profile, ada resep dokter juga, ada customer service. Lalu kita bisa merubah profilnya seperti fotonya, namanya, alamatnya, nomor HP, dan emailnya. Lalu di sini ada booking kamar dan pembayaran. Di sini ada fasilitas kamarnya seperti kamar VIP tersebut berisi fasilitas apa saja dan juga ada harganya di sini. Lalu kita jika tinggal klik booking, lalu tersedia menu lanjutannya, yaitu memasukkan nama, nomor KTP, tanggal lahir, jenis kelamin, alamat, dan tanggal masuk untuk rawat inap dengan kelas VIP tersebut. Lalu kita akan dibawa menuju menu pembayaran. Kita tinggal scan kode ini, lalu akan muncul OVO, Dana, lalu kita bisa ditransfer via Visa atau Mastercard. Lalu setelah pembayaran berhasil, maka kita akan mendapatkan kode bookingnya. Lalu setelah itu kita juga harus membayarkan obat apa saja yang harus dibayarkan, serta di sini ada customer service jika kita ingin menanyakan ketersediaan kamar. Ya, lalu di sini ada tampilan dari UI tersebut, yaitu kita bisa melihat nih ada beberapa tampilannya. Lalu kita bisa, jika kita tidak mempunyai akun tersebut, maka kita tinggal membuatnya. Tinggal membuatnya. Lalu kita tinggal memasukkan username, password, email, dan nomor handphone, lalu daftar, dan akan ada kode verifikasi agar terhindar dari kejadian yang tidak diinginkan, maka ada tersedia verifikasi nomor yang ingin kita gunakan.
Lalu kita tinggal login dari email yang tadi yang kita sudah daftar. Ya, sudah. Lalu kita nyalakan notifikasi ini agar bisa mendapatkan syarat kesehatan mingguan, laporan, lalu ini pelayanan yang terbaik untuk Anda. Kalau sini masuk seperti yang saya tadi sudah jelaskan, lalu kita misalkan klik ini, maka keluar ini, lalu jika kita ingin memilih VIP, maka akan keluar layanannya dengan harganya, lalu kita ingin kembali, kita ingin booking, maka akan keluar ini pilihan seperti ini, lalu kita masukkan data-datanya, terus kita klik ini bayar, lalu kita memilih pembayarannya, lalu setelah itu keluar kode bookingnya. Nah, setelah itu kita mau lihat obat apa saja yang akan kita bayarkan. Di sini ada menunya. Kita ke pembayaran, lalu ini akan keluar seperti tadi. Lalu kita bisa menanyakan ketersediaan kamar oleh customer service di sini. Ya, mungkin sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.